Selanjutnya yaitu materi tentang proses produk halal atau PPH yang akan disampaikan oleh Pak Ridho Akbar. Baik, untuk itu kami persilakan Pak Ridho Akbar untuk memulai materi tentang proses produk halal atau PPH. Monggo Pak Ridho. Mohon maaf sebelumnya, apa bisa saya diberikan akses untuk men-share materi? Oh, nggih, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anas, kemudian teman-teman pemateri, kemudian juga teman-teman mahasiswa, dan Bapak Ibu peserta pelatihan halal mulai tanggal 17 sampai 18 hari ini ya. Izinkan saya memulai materi dengan judul proses produk halal atau singkatannya PPH. Nah, kemudian ini adalah profil saya. Jadi saya mengampu pendidikan sampai S3 dengan background mayoritas adalah teknik otomasi ya. Kemudian profesi saya di Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah dosen dan peneliti. Kemudian untuk di kompetensi halal, saya sebagai pendamping halal. Kemudian untuk materi ini, nah uraiannya adalah yang pertama ini adalah alur proses halal, kemudian juga yang kedua potensi dari kontaminasi pada proses produk halal, kemudian aktivitas kritis proses produk halal, dan juga penelusuran produk dan pengendalian produk yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang kelima adalah persyaratan produk halal itu sendiri. Kemudian kompetensi dari menyelesaikan materi ini diharapkan peserta dapat memahami aspek-aspek proses produk halal, aktivitas kritis, mampu mengidentifikasi potensi kontaminasi dan bagaimana mengendalikannya. Kemudian juga peserta mampu melakukan penelusuran produk dan mengendalikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian juga peserta mampu memahami persyaratan produk halal dan menerapkannya dalam pendampingan pelaku usaha pada saat proses produk halal. Kemudian di awal ini mari kita lihat sebentar. Di sini ada peraturan nomor 20 tahun 2021 ini mengenai sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi karena yang nanti teman-teman dan Bapak Ibu peserta pelatihan tangani adalah skala kecil atau self-declare. Nah, ini adalah isi dari peraturannya, yang dimana produk atau barang atau jasa terkait dengan makanan, minuman, bisa obat, bisa kosmetik atau produk kimiawi, juga produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian produk halal itu sendiri telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian proses produk halal selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi mulai dari penyediaan bahan, kemudian cara pengolahannya, kemudian penyimpanannya, kemudian pengemasan dari produk tersebut, kemudian pendistribusian, kemudian penjualan, kemudian penyajian produk. Kemudian bisa ditambahkan lagi pembersihan produk. Kemudian kita lanjut ke poin 6, jadi jaminan produk halal. Yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi kita di sini dasar acuannya juga
jaminan produk halal atau JPH itu sendiri. Kemudian di sini pelaku usaha atau perseorangan atau badan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Jadi pelaku usahanya orang Indonesia dan persyaratan pelaku usaha adalah persyaratan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk gitu. Kemudian di sini langsung ke pasal 4 ini saja. Jadi produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, huruf A memiliki kriteria, jadi poin A adalah bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif halal MUI gitu. Kemudian B tidak menggunakan bahan berbahaya. Yang C adalah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Jadi kalau masih dalam proses pendampingan, nah itu belum tentu kehalalannya. Tetapi kalau sudah diverifikasi oleh pendamping PPH dan sudah disetujui oleh penyelia halal, nah itu nanti akan diajukan ke BPJPH, kemudian di situ ada sidang fatwa oleh MUI, kemudian MUI menyatakan halal, kemudian setelah sertifikat halal diterima oleh pelaku usaha, nah maka itu produknya akan tersertifikasi halal. Kemudian dan juga proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 3 huruf B memiliki kriteria A menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana. Jadi teknologi sederhana bisa dimaksud dengan manual saja gitu, atau dilakukan secara semi otomatis, jadi menggunakan mesin dan manusia. Kemudian yang poin B, proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, kemudian rekayasa genetika, kemudian ozonisasi, atau juga penggunaan teknologi Hartle. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa saja yang dimaksud ini. Kemudian lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sudah sesuai dengan JPH ini sendiri. Kemudian ini adalah peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Di sini mengatur tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, kemudian, ini produk yang wajib bersertifikat halal merujuk pada pasal ini adalah produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta bahan gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi produk halal di sini produk yang diproduksi dari bahan yang halal, difasilitasi yang tidak terkontaminasi bahan haram atau najis. Jadi bahannya sendiri halal, kemudian fasilitas, sarana, dan jasanya juga halal. Nah, itu akan menghasilkan produk halal. Kemudian ini sudah ya tadi. Kemudian sistem jaminan produk halal atau SJPH yang kemarin sudah disampaikan ya. Ini adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Nah, kenapa di sini ada SJPH? Nah, ini karena ada amanat dari beberapa peraturan dan undang-undang. Jadi ini nanti bisa disimak sendiri. Juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021. Di sini pelaku usaha juga berhak memperoleh informasi, edukasi, sosialisasi mengenai sistem JPH. Jadi dari sistem SJPH ini sendiri sudah berusaha memberikan informasi kepada pelaku usaha. Kemudian kita sendiri sebagai pendamping halal, pendamping PPH nantinya juga kita membantu menyampaikan informasi yang kita dapatkan
Kemudian sehingga para pelaku usaha juga nantinya akan memahami kriteria atau proses atau caranya untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Jadi pelaku usaha tidak merasa seperti ketakutan di awal gitu. Kemudian kriteria sistem jaminan produk halal atau SJPH merupakan panduan juga bagi, di sini ada banyak yang menggunakan panduan ini. Jadi yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam penetapan fatwa. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang akan menyusun atau menerapkan SJPH, dan juga auditor atau LPH seperti Halal Center UM Surabaya, kemudian lembaga sertifikasi halal atau LSH, kemudian juga lembaga pelatihan untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti kita ini, kemudian penyelia halal, auditor internal, pimpinan puncak perusahaan, pengawas SJPH, fasilitator SJPH, dan penegak hukum yang terkait. Nah, ini semuanya akan merujuk kepada sistem jaminan produk halal. Saya lanjut. Kemudian ini adalah ruang lingkup penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH. Jadi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama kategori barang, kedua kategori jasa. Untuk kategori barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian kategori jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan sampai penyajiannya. Nah, ini adalah dasar acuannya, nanti bisa dibaca dan dipelajari. Jadi ini acuan kita untuk proses produk halal. Dan ini juga acuan kita ini asas sistem jaminan produk halal SJPH yang meliputi perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, dan nilai tambah dan daya saing. Kemudian juga ada pengertian umum di sini tentang kriteria sistem jaminan halal produk halal. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kemudian bahannya adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kemudian di sini ada sertifikat halal. Jadi sertifikat halal di sini adalah sebagai pengakuan kehalalan atas suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Kemudian sedangkan jaminan produk halal atau JPH ini adalah payung atau kepastian hukumnya terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Kemudian pelaku usaha adalah perseorangan, bisa juga badan usaha. Kemudian pernyataan pelaku usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Kemudian pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Nanti di sini tugas kita adalah mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil saja. Contoh pelaku usaha mikro dan kecil ini misalnya seperti orang yang menjual misalnya mie ayam menggunakan gerobak, nah gitu. Kemudian juga menjual keripik
keripik seafood atau keripik pisang, atau juga seperti roti gitu. Namun kalau levelnya agak lebih tinggi seperti warung atau juga rumah makan, itu sepertinya akan terkena reguler, jadi tidak masuk ke dalam self declare, atau dalam artian kita yang pendamping PPH tidak bisa mendampingi sampai yang reguler gitu. Kemudian proses produk halal ini, nah ini sangat perlu dipahami oleh pendamping produk halal dan juga pelaku usaha. Nah, di sini karena proses produk halal ini meliputi dari bagaimana bahan itu didapatkan, misalnya dari petani gitu. Nah, jika produk itu misalnya nabati, produk buah-buahan begitu, jika tidak mengalami proses lanjutan, misalnya dari pohon langsung dipetik, nah itu maka itu otomatis halal. Tapi jika buah-buahan tersebut sudah mengalami proses, nah prosesnya ini yang kita detailkan lagi. Nah, ini mengalami proses apa saja, supaya lebih transparansi, lebih jelas begitu. Apakah ada proses yang kurang bersih atau juga tercampur dengan bahan tidak halal gitu, misalnya kejatuhan tikus gitu misalnya, atau kecoa gitu, atau dan lain-lain, itu juga tidak dibolehkan. Kemudian juga setelah itu bagaimana pencuciannya gitu. Nah, dari proses pencuciannya itu sendiri juga bermacam-macam. Jadi ini terkait dengan najis yang disampaikan oleh Ustadz Agus kemarin itu. Kemudian selanjutnya pedoman pelaksanaan. Di sini ada nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sini berkewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud, merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang dengan kriteria adalah produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Jadi pengalaman saya yang pelaku usaha yang membuat produk itu adalah kebanyakan keripik gitu ya, kerupuk, abon gitu. Nah, itu banyak memanfaatkan bahan yang tidak terlalu banyak berisiko lah intinya. Nah, tapi nanti kalau misalnya teman-teman menemukan pelaku usaha yang membuat produk, kemudian produknya itu misalnya sedikit berisiko, nah itu perlu didetailkan lagi. Jangan di awal, oh ini tidak bisa diproses begitu. Jadi tetap kita dampingi, kita lihat, kemudian kita cek di bagian manakah yang kira-kira mempunyai proses kritis itu atau bahan kritis. Nah, itu yang kita perbaiki gitu. Misalnya kita melakukan pendekatan, misalnya ada bahan A, bahan campurannya itu susah untuk dibuktikan kehalalannya gitu. Misalnya kita menyarankan bagaimana kalau menggunakan bahan B gitu untuk pengganti. Nah, seperti itu yang lebih halal. Kemudian selanjutnya, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, memiliki kriteria yang A, poin A adalah bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif. Nanti saya jelaskan. Kemudian B, tidak menggunakan bahan berbahaya. Kemudian poin C, telah terverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Kemudian juga proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki kriteria A, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual, atau juga
bisa menggunakan alat semi otomatis. Dan B, proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, kemudian penggunaan teknologi hurdle, dan yang C, lokasi tempat dan alat PPH sudah sesuai dengan sistem JPH. Nah, kemudian pada slide ini, nah ini kita bisa mentelusuri gitu ya, misalnya pelaku usaha yang kita dampingi itu nanti misalnya menggunakan minyak goreng merek apa gitu. Nah, ini bisa kita cek di sini. Kita masuk ke halaman website halalmui.org di sini. Nah, di sini pada halaman ini kita bisa memasukkan nama produknya dan nama perusahaannya misalnya, atau nama produk saja. Dan kita klik cari produk, nanti di sini jika memang sudah tersertifikasi, maka sertifikatnya sudah keluar. Kemudian kita bisa mengecek bahan-bahan apa saja yang terkandung pada produk tersebut di sini gitu. Jadi kalau kita kurang bisa menemukan ini kehalalannya bagaimana, kita yang pertama mengecek di sini, kemudian keluar sertifikat, nah itu sudah aman. Nah, namun jika tidak ada sertifikatnya, misalnya buah-buah segar dan daging gitu, nah kita harus mentelusuri satu-satu gitu ya. Selanjutnya di sini mengatur tentang rekayasa genetika dan produknya. Jadi di Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 ini, yang pertama adalah melakukan rekayasa genetika terhadap tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Hukumnya adalah mubah atau boleh dengan syarat, jadi ada ketentuannya. Kemudian dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudaratan untuk manusia maupun lingkungan, dan tidak menggunakan bagian-bagian yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah hasil rekayasa genetika halal dan boleh digunakan selama tidak membahayakan dan dapat bermanfaat. Dan tiga, hewan hasil rekayasa genetika adalah halal dengan syarat hewannya termasuk dalam hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian keempat, produk hasil rekayasa genetika merupakan makanan, kosmetik, obat-obatan halal dengan syarat dapat bermanfaat dan berasal dari sumber yang halal. Nah, sehingga selama produk hasil rekayasa genetika tersebut tidak berasal dari halal yang diharamkan dan masih dalam syariat Islam dan terdapat label atau sertifikat halal yang dikeluarkan MUI tadi dan dalam makanan tersebut, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Nah, jadi kita di kehidupan sehari-hari juga mungkin ada yang kalau saya dulu waktu di Cina dulu itu ada bawang gitu. Nah, bawang itu ukurannya adalah sebawang bombay gitu besar. Sedangkan bawang yang saya ketahui di sini adalah bawang yang kecil-kecil gitu. Nah, itu adalah hasil dari rekayasa genetika pada buah gitu. Dan juga tomat gitu kan. Jadi tomat yang dulunya yang kecil itu, nah itu kan tidak tahan terhadap waktu yang lama gitu. Kemudian itu dicampur dengan genetika buah lain, ini misalnya untuk agar supaya buah tersebut masih tahan lama gitu. Jadi intinya gitu. Dan juga penyembelihan semi otomatis nanti sini. Nah, kalau misalnya kita menyembelih manual itu kan kita berdoa, kemudian kita sembelih satu ya, kemudian hewan kedua kita berdoa sembelih. Kemudian bagaimana untuk semi otomatis gitu? Nah, untuk semi otomatis maka jika alatnya ini misalnya ada tombolnya seperti ini, nah kalau kita tekan maka itu disembelih satu gitu ya, maka kita tetap membaca doa setiap hewan yang disembelih. Tetapi
kalau memang full otomatis, nah itu misalnya sekali tekan tombol, maka si produknya ini, si hewannya, misalnya itu akan berjalan terus dan alatnya akan memotong terus, maka cukup doa dibaca sekali di awal. Itu yang saya temukan. Kemudian juga di sini ada istilah hurdle ya. Di sini artinya adalah pengawetan yang dikombinasikan. Nah, inti utama dari metode hurdle ini adalah si produk tersebut dapat mencapai apakah kadar proses dari pembuatan sampai kadaluarsa ini sangat-sangat lama begitu. Jadi memaksimalkan. Nah, ini yang terjadi untuk makanan ini adalah diawetkan dengan suhu tinggi di sini misalnya. Kemudian suhu rendah misalnya di freezer gitu. Kemudian penurunan aktivitas air atau di vakum, kemudian peningkatan keasaman, juga penurunan potensi redox di sini, ada penambahan bahan pengawet juga. Kemudian ada juga yang menggunakan mikroorganisme. Jadi inti dari metode hurdle adalah menggunakan pengawetan yang berkombinasi atau lebih dari satu macam pengawetan di sini. Jadi misalnya sudah diturunkan kadar airnya, kemudian ditingkatkan keasamannya, kemudian ditambah lain-lain sehingga masa untuk konsumsi itu lebih lama, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di sini menurut PMA nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sini pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit, yaitu poin A adalah adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi. Yang pertama adalah kehalangan suatu produk dan bahan yang digunakannya. Yang kedua adalah bagaimana proses produk halalnya sendiri, mulai dari penyembelihan, pembersihan, atau pendistribusian, packaging, gitu ya. Kemudian penyajian misalnya ada. Kemudian yang poin B adanya pendampingan PPH, jadi aktivitas PPH. Kemudian penerapan SJPH bagi UMK dalam mengajukan sertifikasi halal terdiri dari yang pertama adalah produk, kemudian bahan, yang ketiga adalah proses produk halalnya itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah alur proses sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku UMK. Ini khusus untuk self-declare. Jadi yang pertama adalah pelaku usaha sendiri harus mendaftar ke ptsphalal.go.id ya. Kemudian di situ membuat pernyataan ingin membuat sertifikasi halal untuk produknya. Nah, kemudian ikrar tersebut isinya adalah halalan produk dan bahan yang digunakan. Kemudian juga proses produk halalnya. Nah, ini nanti akan didampingi oleh pendamping PPH atau proses produk halal. Yang dimana tugas dari pendamping proses halal adalah memverifikasi dan memvalidasi pertanyaan dari pelaku usaha itu sendiri. Nah, pelaku usaha yang membuat dokumen tadi. Nah, biasanya pendamping produk halal atau misalnya saya begitu. Nah, untuk mempermudah jalannya proses ini, alur proses sertifikasi halal ini biasanya membantu pelaku usaha dalam misalnya membuat ikrarnya ini, membuat dokumennya mulai dari kehalalan produk sampai proses produksi halal. Jadi terutama bagi pelaku usaha yang minim pengetahuan tentang proses halal ini ya. Kemudian dari dokumen yang sudah dibuat oleh pelaku usaha dan sudah diverifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, kemudian peran penyelia halal ini adalah mensetujui. Jadi misalnya, oke, ini sudah oke gitu. Kemudian setelah itu
di sistem, nah itu akan diteruskan ke BPJPH. Jadi ada penerimaan pernyataan pelaku usaha ini diterima, kemudian disidangkan, sidang fatwa halal, kemudian misalnya sudah oke, kemudian dikirim kembali ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal. Atau jika pada sidang fatwa halal ini tidak komplit, atau misalnya ada proses atau bahan atau dalam kemasan atau pencucian yang kurang jelas, nah itu maka bisa dikembalikan lagi. Nah di sini pelaku usaha akan menerima notifikasi atau pemberitahuan, kemudian pendamping halal juga, penyelidikan halal juga. Nah kemudian di sini kita perbaiki yang kurang di mananya, kemudian akan kita submit kembali. Nah kemudian ini adalah contohnya ikrar dari pernyataan pelaku usaha, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini adalah nama pemilik usaha sendiri, kemudian nama usahanya apa, kemudian alamatnya apa, kemudian alamat tempat produksinya di mana. Jadi alamat tempat produksi ini bisa jadi di rumahnya sendiri atau alamatnya sama dengan alamat rumah gitu atau alamat usaha, itu juga boleh. Kemudian telepon, email, kemudian jenis produksinya apa. Nah ini yang harus diisi, sedangkan yang bawah ini adalah otomatisnya dari sistem. Kemudian untuk rekomendasi halal, verifikasi dan validasi ini yang dari pendampingnya. Di sini ada nama pendampingnya siapa, kemudian nomor registrasinya ini berapa. Nah di sini nanti kalau lulus dari pelatihan produk halal ini akan mendapatkan nomor registrasi, dan lembaga pendamping ini dari UM Surabaya ini. Nah, seperti itu. Kemudian kriteria sistem jaminan produk halal. Di sini ada komitmen dan tanggung jawabnya, kemudian bahannya apa, proses produksi halalnya apa, produknya apa, dan pemantauan dan evaluasinya bagaimana. Ini saya skip saja. Kemudian di sini ada kriteria 3 proses produk halal atau PPH. Ini mengenai lokasi, tempat, dan bangunan. Jadi kita melihat dari sini, pelaku usaha wajib antara lain memisahkan lokasi proses produk halal dengan produk yang tidak halal, meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, kemudian yang B, menjaga kebersihan lokasi proses produk halal. Jadi senantiasa kita membersihkan lokasi proses produk halal setelah kita misalnya melakukan produksi. Kemudian menjaga higiene sanitasi lokasi proses produk halal. Kemudian juga menjamin lokasi proses produk halal bebas dari najis. Kemudian menjamin lokasi proses produk halal bebas dari bahan yang tidak halal. Kemudian juga bangunan wajib tidak menyebabkan kontaminasi pada alur proses produksi antar produk halal dan yang tidak halal agar terhindar dari kontaminasi silang. Kemudian tempat produksi wajib dirancang untuk memfasilitasi proses pembersihan, pengawasan yang tepat. Kemudian tempat wajib jauh. Ya, ini minimal radius 5 km kalau yang tertera di sini dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya. Di sini untuk mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan. Kemudian tempat produksi wajib bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar. Dan untuk tempat fasilitas, pencucian peralatan wajib terpisah dari fasilitas pencucian peralatan produksi yang tidak halal. Kemudian fasilitas sholat wajib disediakan. Nah, kemudian digunakan secara tepat dan dipelihara dengan baik. Dan yang terakhir adalah untuk fasilitas display produk wajib dipisah secara fisik dari produk yang tidak halal. Nah, ini misalnya untuk restoran atau catering, jadi masih dalam lokasi, tempat, dan bangunan. Di sini tempat penyimpanan material dan produk di gudang atau di gudang antara gudang sementara wajib menjamin tidak ada kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang tidak halal.
Kemudian tempat penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk yang halal saja. Jika ada penggunaan fasilitas peralatan penyajian secara bersama untuk produk disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi, tetapi bahannya tidak berasal dari babi dan turunannya. Nah, kemudian yang poin C, tempat pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan berdasar dari babi atau turunannya. Kemudian tempat pengambilan sampel atau bahan atau produk yang pertama wajib dan terjamin tidak ada kontaminasi silang dengan produk yang tidak halal atau najis. Kemudian yang B, dipisahkan antara produk halal dan tidak halal. Kemudian penyembelihan. Di sini penyembelihan terkait dengan lokasi, tempat, dan alat di sini wajib terpisah ya. Jadi yang halal dan tidak halal. Kemudian lokasi penyembelihan wajib memenuhi persyaratan terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dan rumah potong yang tidak halal. Kemudian dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong. Kemudian yang C, tidak berada di daerah rawan banjir. Nah, sehingga akan nanti takut akan tercemar atau terkontaminasi. Kemudian untuk fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan, tidak. Kemudian konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi. Kemudian memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. Nah, saya dulu ingat waktu di kantin di Cina itu, jadi memang kantin yang terbesar adalah kantin orang Cina ya, besar sekali. Nah, tetapi di situ juga ada kantin Muslim namanya. Nah, itu tempatnya walaupun sebelahnya atau ya sebelahnya begitu, tetapi itu tertutup secara di tembok gitu. Jadi menyeluruh sehingga tidak ada akses dari kantin sana dengan kantin Muslim itu tidak ada akses. Kemudian juga saya perhatikan waktu pendistribusian produk, jadi seperti daging, terutama daging gitu. Nah, ini truk yang digunakan ini khusus, jadi ada agen atau lembaga gitu misalnya yang menyediakan atau mendistribusikan mengenai daging halal gitu. Jadi tidak sama dengan truk yang membawa daging untuk kantin yang tidak halal. Kemudian juga untuk masuknya orang, misalnya dari ada orang Cina gitu masuk ke kantinnya, kemudian membeli makanan, kemudian duduk-duduk di depannya kantin Muslim itu juga tidak terjadi karena di area halaman itu juga dibatasi oleh tembok gitu ya. Jadi intinya yang makan di kantin halal itu akan berada di situ saja, kemudian yang tidak halal akan berada di sana. Jadi ini mungkin juga maksud dari diberinya pagar ini untuk mencegah lalu lintas orang atau alat atau produk atau juga pendistribusian yang tidak halal. Kemudian tempat proses produk halal. Nah, di sini meliputi penampungan, penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, kemudian ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah, kemudian untuk yang halal dan tidak halal. Kemudian di sini untuk pelaku usaha, di sini wajib memisahkan alat proses produk halal dengan produk yang tidak halal, meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kemudian menjaga kebersihan alat proses produk halal, menjaga higiene sanitasi alat proses produk halal, kemudian menjamin alat proses produk halal bebas dari najis, dan menjamin alat proses produk halal bebas dari bahan tidak halal. Kemudian untuk mesin, jadi setiap bagian dari mesin, tempat, alat produksi yang
bersentuhan langsung dengan bahan yang digunakan untuk mengolah produk halal, tidak boleh terbuat dari atau mengandung bahan yang tidak halal. Kemudian minyak yang digunakan dalam perawatan mesin pun juga tidak boleh bersentuhan langsung dengan bahan produk wajib yang menggunakan minyak yang halal. Kemudian dilarang menggunakan peralatan atau sikat dari bulu hewan tidak halal, misalnya bulu babi gitu, tidak boleh. Kemudian alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan. Yang A, tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan hewan tidak halal. Kemudian B, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan dan pemeliharaan alat. Kemudian C, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Kemudian alat tersebut harus tajam, karena ini harus memenuhi syariat Islam tadi. Kemudian bukan berasal dari bubuk dan gigi, ini juga sama. Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong. Nah, jangan sampai kita memotong sapi dengan pisau yang pendek gitu ya. Kemudian tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Kemudian untuk alatnya sendiri dalam proses produk halal, di sini meliputi alat penyembelihan, wajib memenuhi persyaratan, tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian. Jadi alat penyembelihan harus khusus gitu dengan yang digunakan untuk menyembelih hewan yang tidak halal. Jadi sudah khusus dan terpisah peletakannya. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Jadi artinya untuk saluran keluarnya air yang mengalir itu, nah itu harus berbeda ya, dan mempunyai jarak. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Kemudian memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Nah, kemudian untuk restoran dan catering, di sini alat penyimpanan material dan produk di gudang. Ini yang tadi ya, saya lanjutkan aja. Ini saya lewatin. Kemudian ini juga hampir mirip, jadi alat pengolahan di sini. Jadi tidak menggunakan alat pengolahan yang secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk yang tidak halal. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Kemudian menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemberian alat, dan memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Kemudian untuk tempat proses produk halal dan pengemasan, ini pengemasannya wajib menggunakan bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk. Jadi kita misalnya sedang mendampingi pelaku usaha yang produknya itu misalnya seperti keripik atau kerupuk dan lain-lain. Nah, kemasannya misalnya plastik. Nah, ini perlu kita cek gitu untuk untuk ini termasuk agak berbahaya atau yang bisa digunakan. Dan sarana pengemasan produk. Dan untuk yang halal dan tidak halal. Kemudian juga alat pengemasan wajib memenuhi persyaratan, tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian. Yang halal dan tidak halal, menggunakan sarana yang berbeda juga yang untuk halal dan tidak halal, menggunakan sarana berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Nah, kemudian tempat penyimpanan juga harus dipisah antara halal dan tidak halal. Kemudian di sini tempat proses pendistribusian juga harus dipisah antara yang halal dan tidak halal. Mulai dari pengangkutan ini, dari tempat penyimpanan ke distribusi, kemudian juga dari transportasi dari tempat distribusi ke outlet-outlet. Kemudian alat pendistribusian ini wajib memenuhi persyaratan
tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian untuk produk yang halal dan tidak halal, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat, menggunakan sarana yang berbeda untuk halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, dan memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk halal dan tidak halal. Nah, sehingga pada proses produk halal ini, nah, yang ditekankan adalah di sini mengenai sarana ya, fasilitas dan prosesnya, proses produksinya. Dan ini juga, ini alat penjualan. Kemudian pada slide ini, alat penjualan tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal. Kemudian juga menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Dan juga menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Ini mengenai tempat penyajian juga harus dipisahkan yang halal dan tidak halal. Kemudian juga alat produksi, alat penyajian juga harus dipisahkan. Nah, ini juga kemudian yang satu tadi sudah sering ya, kemudian kita lanjut kedua, produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutannya wajib dipisahkan secara fisik dari produk yang tidak halal atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menyangkut nama merek atau produk itu sendiri, tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Jadi baik dari nama produk atau juga logo produk itu juga tidak boleh, misalnya seperti bacon flavor atau hotdog ini. Kemudian juga root beef, kemudian dan lain-lain. Atau ritual perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, contohnya coklat Valentine, ini juga tidak boleh. Kemudian karakteristik atau profil dari sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Misalkan membuat suatu produk minuman gitu, minuman ringan, tetapi dari segi bau gitu atau rasa mirip dengan minuman keras itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, produk pangan eceran atau retail dengan merek sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan keseluruhannya untuk sertifikasi. Tidak boleh jika didaftarkan sebagian. Kemudian produk atau bahan wajib aman untuk dikonsumsi. Kemudian produk halal wajib diolah oleh orang yang ditugaskan untuk pengolahan produk halal dan tidak boleh dilakukan bergantian dengan pengolahan produk yang tidak halal. Dan yang ke-8, untuk produk cair dari hasil samping industri hammer misalnya kemudian direaksikan dengan bahan lain atau dilakukan proses biotransformasi, atau biotransformasi itu adalah misalnya oleh enzim atau mikroorganisme. Kemudian dengan proses tersebut diharapkan menghasilkan produk baru seperti isoamil asetat atau asam isovalerat atau amil isovalerat atau produk lainnya yang merupakan produk halal. Kemudian untuk pengemasan dan pelabelan ini. Jadi desain kemasan, baik itu tanda, simbol, logo, nama, dan gambar tidak boleh menyesatkan dan atau melanggar syariat Islam. Kemudian yang kedua, semua produk halal wajib diberi label dengan tepat sehingga bisa diidentifikasi dan dibedakan dari produk yang tidak halal. Jadi kalau misalnya kita dapat memberi nama produk tersebut dengan nama-nama Islam gitu, nah itu persepsi orang sudah menganggap oh ini produk halal. Apalagi itu ada logo, misalnya logo bahasa Arab gitu misalnya. Nah itu juga teridentifikasi sekiranya ini produk halal. Namun juga dilihat terlebih dahulu. Nah kemungkinan
walaupun di situ ada logo, misalnya mirip tulisan Arab, kalau tidak ada logo sertifikasi halal dari MUI misalnya, dan terkandung bahan yang tidak halal, nah itu maka itu juga tidak halal. Gitu. Kemudian pelaku usaha wajib menyantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikasi halal. Label halal dicantumkan pada kemasan produk, kemudian juga bagian tertentu dari produk, juga tempat tertentu pada produk. Misalnya ini produk itu mempunyai kemasan luar gitu. Nah, di kemasan luarnya itu diberi label sertifikasi halal. Kemudian misalnya di dalamnya itu seperti wafer gitu. Ada kemasannya lagi plastik kecil. Nah, plastik kecil itu juga beri logo gitu. Kemudian keempat, pencantuman label halal wajib mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Jadi harus di tempat yang terdepan. Kemudian 5, ketentuan pelabelan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian yang slide ini adalah mengenai penyimpanan, display, pelayanan, dan penyajian. Jadi produk halal yang disimpan wajib diberi identitas. Misalnya disimpan pada gudang sementara ataupun di kulkas, nah itu wajib diberi keterangan ini produk halal. Kemudian produk halal yang wajib disimpan terpisah secara fisik dari produk yang tidak halal. Jadi produk yang tidak halal itu harus terpisah dari yang halal. Kemudian selama proses penanganan dan penyimpanan produk halal, wajib dijamin bebas dari kontaminasi atau tercampur dengan bahan yang tidak halal. Kemudian untuk personil penanganan display, pelayanan, dan penyajian produk halal, tidak boleh bergantian dengan personil yang menangani produk yang tidak halal. Nah, ini dikhawatirkan misalnya menangani produk tidak halal ternyata non-muslim. Nah, nanti bisa masuk dan saling silang gitu, nanti kita tidak bisa menelusurinya nanti apa yang terjadi. Kemudian yang kelima, tidak dibolehkan menyajikan makanan, minuman yang tidak halal, termasuk menyajikan minuman beralkohol. Kemudian pelaku usaha wajib menerapkan aturan langganan bagi pengunjung dan karyawan membawa, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Kemudian juga ini identifikasi dan mampu telusur. Nah, di sini yang poin pertama, pelaku usaha wajib menjamin ketelusuran kehalalan produk. Nah, di sini misalnya kita sebagai pendamping PPH, misalnya kita ada produk ini didapatkan dari mana? Gitu. Nah, maka pelaku usaha ini harus membantu mencari tahu bahannya itu didapat dari mana, harus transparan. Ataupun kita juga bisa membantu juga untuk mencari atau mentelusuri dari asal usul bahan tersebut. Kemudian pelaku usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketelusuran kehalalan produk yang disertifikasi. Nah, ini yang mempunyai sertifikasi adalah apabila nama produk yang dicari sudah tercantum di website halal MUI tadi. Kemudian bila pelaku usaha menerapkan pengkodean bahan, maka pelaku usaha wajib menjamin A, dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama. Kemudian B, ketelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan. Jadi kita misalnya menyimpan bahan gitu di gudang atau di kulkas. Nah, setiap bahan yang di wadah itu, nah itu harus diberi nama bahan, kemudian asal usul bahan. Jadi kalau kita menggunakan atau itu akan digunakan untuk proses produksi atau juga misalnya ada sidak tiba-tiba itu kita bisa memberi keterangan. Kemudian yang poin keempat, jika terdapat bahan yang dikemas ulang, maka pelaku usaha wajib menjamin tidak ada perubahan informasi, nama produk, nama produsen, negara produsen, dan logo halal. Ini misalnya kalau bisa saya beri contoh misalnya
ada penjual dari Indonesia mengambil barang dari luar negeri misalnya. Nah, kemudian setelah membeli, nah penjual yang dari Indonesia ini, nah itu harus tetap menuliskan si apa namanya itu komposisi bahan yang terkandung di situ. Gitu. Jadi tidak boleh dirubah sendiri. Kemudian juga nama produsen yang di luar negeri itu produsen apa, gitu. Atau negaranya juga. Kemudian apakah di produk yang dibeli dari luar negeri itu halal atau tidak halal. Gitu. Nah itu harus tercantum. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi di sini pelaku usaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi melalui audit internal dan kaji ulang manajemen minimal 1 tahun sekali dalam 1 tahun. Nah ini ada pemantauan dalam 1 tahun sekali. Kemudian pelaku usaha wajib memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Kemudian bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Kemudian pelaku usaha wajib melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH. Jadi ini untuk para pelaku usahanya sendiri. Setelah mendapatkan sertifikasi itu, nah para pelaku usaha harus membuat seperti audit per tahunnya mengenai bahan baku, kemudian proses produksinya bagaimana, seperti itu, untuk dilaporkan ke BPJPH. Kemudian ini saya skip saja. Kemudian di sini adalah kewajiban pelaku usaha. Nah, setelah memperoleh sertifikat, jadi setelah pelaku usaha memperoleh sertifikat dari BPJPH, kemudian produk yang kemasannya tadi tidak ada logo halalnya, maka di sini harus dicantumkan di kemasan produknya. Kemudian juga terus tetap menjaga kehalalan produknya. Kemudian juga memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antar produk halal dan tidak halal. Nah, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, dan nanti akan ditingkatkan keketatannya dalam membuat produknya menjadi mutlak halal. Gitu ya. Kemudian jika masa sertifikat halal tersebut sudah berakhir, maka pelaku usaha tersebut harus memperbaharui sertifikat halalnya. Yang dimana cara memperbaharuinya itu harus melaporkan ke BPJPH. Kemudian jika ada perubahan komposisi bahan, nah ini juga harus dilaporkan. Nah, di sini ada konsekuensi bila pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikat halal itu dikenai sanksi administratif berupa yang pertama dapat berupa peringatan tertulis, yang kedua dapat berupa denda administratif, yang ketiga yang paling fatal adalah pencabutan sertifikat. Nah, ini tidak saya. Nah, kemudian ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ridho. Kami buka pertanyaan kembali untuk materi ini. Apa suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Mbak Titis. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, jika ada pertanyaan, mohon kami persilahkan untuk bertanya. Bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin saya ada tambahan sedikit, Mbak Titis. Oh, nggih, monggo, Dokter. Terkait dengan paparannya yang Pak Ridho, yang alur proses sertifikasi halal tadi, coba-coba. Tampilkan. Alur proses yang ini ya? Halal. Bukan, sebelum ini. Oh, ini. Sebelumnya.
yang ada pelaku usaha, kemudian Oh, ini. ya betul. Nah ini ya dulu awal-awal memang seperti ini prosesnya. Ini khususnya di di apa webnya Si Halal. Jadi di webnya Si Halal itu jadi habis pelaku usaha kemudian dibantu dengan penyelia halal untuk proses penetapan halal dari bahan, kemudian proses tempat produksi, alat produksi dan segala macamnya, kemudian diverifikasi oleh pendamping BPH. Nah, setelah disubmit, diverifikasi oleh pendamping BPH. Nah, itu ada tambahan lagi kalau sekarang ini di Si Halal, ya kira-kira 2-3 bulan barangkali ya, baru 2-3 bulan ada perubahan itu. Nah, setelah diverifikasi oleh PPH, dulu itu langsung ke BPJPH. Nah, sekarang ini enggak, ada tambahan verifikasi juga dari LPH, Lembaga Pendamping Halal. Jadi kalau umpamanya P3H-nya itu dari Halal Center UM Surabaya, maka Halal Center UM Surabaya itu juga memvalidasi. Jadi sudah ada tambahan validasi lagi. Validasi dari P3H pendamping, kemudian kalau pendamping sudah oke, disubmit, maka masuk ke akunnya Lembaga Pendamping Halal. Nah, Lembaga Pendamping Halal ngoreksi lagi. Kalau dulu enggak, langsung ke BPJPH. Ngoreksi, oh iya sudah sesuai. Kalau enggak sesuai, ada perlu revisi, maka ditambahkan revisi apa, dikembalikan lagi ke PU lagi. Itu ada tambahan begitu. Nah, kalau sudah dari dari LPH, Lembaga Pendamping Halal sudah ACC, maka dikirim. Dikirimnya itu adalah ke BPJPH. Nah, nanti dari BPJPH itu juga melakukan validasi lagi. Di BPJPH kalau sudah oke, maka dikirim ke MUI. Kalau enggak, maka dikembalikan lagi ke PU untuk dilakukan revisi. Nah, kemudian ada tambahan baru lagi juga antara BPJPH dengan kalau dulu kan dari BPJPH sudah selesai ya. Nah, dari MUI itu juga, sekarang juga ada. Sudah dari BPJPH lolos, kemudian dari MUI, oh ini ada kurang ini, tolong dilengkapi, dikembalikan lagi ke PU lagi. Nah, setelah dilakukan revisi semua dari 4 lapisan tadi itu, maka kemudian berikutnya tinggal itu sudah melalui proses sidang fatwa ya. Proses sidang fatwa, kalau ada kekurangan dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Revisi, kalau sudah revisi ya sudah, kalau sudah itu ya berarti akan proses penerbitan sertifikat halal. Nah, itu mungkin ada sedikit perubahan di sistem Si Halal yang ada di web itu. Ya, mungkin kalau di LPH biasanya Mbak Ulul itu yang melakukan validasi. Oke, mungkin itu tambahnya, Pak Ridho, matur suwun. Terima kasih, Dr. Anas. Nanti akan saya perbarui alur proses ini menjadi yang terbaru. Terima kasih, Dr. Anas. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Pak Ridho. Mohon izin bertanya, pada prosesnya, vaksin imunisasi dalam prosesnya menggunakan katalis yang pernah ada berasal dari bagian vaksin. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim memakai vaksin tersebut untuk tujuan kesehatan? Apakah sebelumnya sudah ada uji POM dan telah mendapatkan SH? Mohon pencerahannya, terima kasih. Akan saya coba menjawab. Nah, ini sebenarnya yang lebih detail adalah dari Dr. Anas. Nah, tapi waktu itu ada yang bertanya seperti ini, dan misalnya dari vaksin tersebut, jika memang itu sangat-sangat diperlukan, terlebih lagi ada bagian tertentu yang dari bagian babi gitu. Nah, selama itu tidak ada penggantinya, maka itu masih diperbolehkan. Nah, tetapi jika ada penggantinya, nah itu harus beralih ke penggantinya itu yang
lebih halal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada tambahan dari Dr. Anas. Oke, Pak Turut. Monggo Pak Dokter. Ya, kuncinya di MUI. Jadi biasanya MUI memberikan fatwa terkait dengan vaksin tersebut. Kalau lewat BPOM sih pasti sebelum semua obat yang beredar di Indonesia itu harus melalui BPOM untuk proses perizinannya. Jadi baik yang mengandung unsur babi maupun yang tidak, nah ini semua lewat BPOM. Nah, terkait dengan halal dan tidaknya, kalau bersinggungan dengan produk yang ada unsur babinya, ya sudah jelas haram hukumnya. Tetapi terhadap aplikasinya ini ya tergantung kondisi. Kalau kondisinya itu kalau tidak dilakukan kemudian membahayakan bagi si calon pemakai, maka ya seperti yang disampaikan Pak Rito tadi, ya boleh. Tetapi kalau tidak ada kondisi yang darurat, maka ya tidak boleh. Atau apabila ada jenis vaksin yang proses produksinya itu tidak bersinggungan dengan bahan-bahan yang tidak halal, tidak bersinggungan dengan produk turunan dari babi umpamanya, ya yang dipilih yang itu. Kayak kasus di COVID kemarin itu, kasus di COVID kan ada beberapa merek itu, dan ada satu merek yang lebih direkomendasikan daripada yang lain. Tetapi karena kondisinya pandemi seperti begitu, kalau mengandalkan satu vaksin tersebut, maka tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan, maka ya kondisi darurat tetap dipakai. Mungkin itu tambahnya, Mas Sun. Terima kasih Dokter. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada lagi yang ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, akan kami sudahi untuk materi yang kedua pada pagi hari ini, yaitu tentang proses produk halal PPH. Proses produk halal atau PPH. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ada lagi yang ditanyakan? Sepertinya cukup, Pak Rido. Kalau gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pada pagi hari ini, yaitu Pak Rido Akbar, SSTMT. Kami beralih lagi, Pak Rido. Izin beralih. Terima kasih. Itu saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rido.